Hi, good morning student. How are you today? I hope all of you always fine and healthy at home. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini Miss Samba akan menjelaskan arti dari pertumbuhan dan perkembangan, apa saja contoh dan sifatnya. Kemudian Miss Samba juga akan menjelaskan tentang apa saja kebutuhan dasar yang diperlukan agar tumbuh kembang anak menjadi optimal. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan volume tubuh seseorang yang bersifat kuantitatif. Kuantitatif di sini artinya dapat diukur atau dihitung atau dapat dinyatakan dengan angka. Selain kuantitatif, pertumbuhan juga bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali ke bentuk awal, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya adalah tinggi badan dan berat badan seseorang. Misalnya, ketika anak berusia 2 tahun, misal kita ambil tinggi badannya 65 cm. Nah, tinggi badan tersebut tidak akan sama lagi ketika si anak memasuki usia 5 tahun. Misalkan 5 tahun tinggi badannya sudah bertambah menjadi 100 cm. Nah, tinggi badan anak ini tidak akan kembali lagi ke tinggi badan yang awal tadi. Misalkan ketika dia sudah berumur 10 tahun, tinggi badannya balik lagi ke 65 cm. Nah, itu tidak mungkin. Tetapi tinggi badan itu akan terus bertambah sampai kira-kira seseorang berusia 20 tahun. Untuk pertambahan tinggi badan akan berhenti, ya. Dan yang kedua yaitu tentang perkembangan. Nah, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau pematangan fungsi alat tubuh seseorang. Perkembangan di sini memiliki sifat yang berkebalikan dari pertumbuhan. Kalau pertumbuhan tadi bersifat kuantitatif dan irreversible, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif, artinya tidak dapat diukur atau tidak dapat dihitung, berarti tidak dapat dinyatakan dengan angka. Selain perkembangan bersifat kualitatif, perkembangan juga bersifat reversible, artinya dapat kembali ke bentuk semula, dapat kembali ke bentuk awal. Contohnya adalah kemampuan bergerak, berbicara, berpikir, dan pematangan fungsi alat reproduksi. Kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu tentang apa saja kebutuhan dasar yang diperlukan agar tumbuh kembang seorang anak itu dapat optimal. Yang pertama adalah kesehatan dan gizi seimbang. Jadi pemberian ASI sejak 6 bulan pertama sejak si bayi dilahirkan. Kemudian selain pemberian ASI juga si anak diberikan makanan yang bergizi seimbang. Selain makanan dengan gizi seimbang juga sangat diperhatikan sekali dalam pola tidur anak, ya. Tidur anak, jam tidur anak atau waktu tidur anak itu harus cukup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan orang tua kepada seorang anak itu sangat berpengaruh sekali dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Jadi kasih sayang di sini dapat berupa perhatian, kemudian rasa aman dan nyaman, kemudian dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari si anak. Kemudian yang terakhir adalah stimulasi. Nah, stimulasi ini adalah kegiatan merangsang otak anak untuk belajar. Contohnya pada saat bayi, orang tua melatih dalam melakukan gerakan fisik yang menggunakan tangan dan kaki. Dia bisa berupa permainan gitu ya. Kemudian setelah itu juga orang tua bisa berkomunikasi dengan anak disesuaikan dengan tahapan usia anak. Nah, selain dia memiliki perbedaan dari sifat, pertumbuhan dan perkembangan juga memiliki persamaan. Nah, persamaannya adalah keduanya sama-sama merupakan proses perubahan progresif, artinya berjalan secara bersamaan. Kemudian dia juga kemudian bersifat maju dan meningkat serta menjadi lebih baik. Nah,
Itu saja yang bisa Miss Amba sampaikan untuk penjelasan hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, boleh langsung japri Miss Amba ya. Thank you and goodbye, student.